Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita mau ngobrol tentang satu hal penting buat masa depan kita. Aku baru baca pendapat orang di internet seperti ini. Lebih baik finansial kurang daripada kaya tapi gak punya anak. Rugi dong kesepian, kenyang hujatan dan nangis batin. Aduh dek, sakit hati dan sakit mental. Nah menurutku, cara berpikir seperti ini perlu kita lurusin sedikit. Banyak banget kita lihat orang tua yang sebenarnya belum siap finansial tapi memaksa punya anak. Ada yang bilang, kan anak itu rezeki bang. Benar, anak memang rezeki, tapi rezeki itu kan harus dicari bro. Rezeki itu banyak macamnya. Anak, kesehatan, duit, semuanya rezeki. Tapi kalau kita punya anak, padahal finansial dan mental belum siap, risikonya besar banget. Yang sering kejadian adalah keluarga jadi terjebak di lingkaran kemiskinan terus-menerus. Kalian perlu tahu bahwa kasih sayang doang nggak cukup buat bayar sekolah, beli makanan bergizi, atau ke dokter. Kenapa kita harus memaksa punya anak kalau akhirnya anaknya tumbuh kekurangan dan sedih karena melihat teman-temannya punya kesempatan yang tidak bisa ia miliki? Logis kan? Kalian pasti pernah lihat juga ada orang tua yang punya banyak anak, tapi pas tua malah tetap kesepian. Anak-anaknya sibuk sendiri atau hubungannya nggak akur. Jadi kalau punya anak cuman biar nggak sepi nanti, itu sebenarnya bisa jadi beban buat anak. Anak kayaknya dijadikan alat buat penuhi kebutuhan hati orang tua. Padahal kesepian itu bisa diatasi dengan cara lain. Gabung komunitas, punya hobi seru, punya pasangan yang sayang, dan lain-lain. Nggak harus lewat anak. Ada yang bilang, nggak punya anak bakal sakit mental karena dihujat orang. Tapi sebenarnya, tekanan finansial justru menjadi salah satu penyebab depresi dan masalah mental terbesar di keluarga. Kalian wajib tahu, pertengkaran suami istri paling sering terjadi itu karena masalah finansial. Coba kalian pikir, mana yang lebih sakit hati? Diomelin orang karena belum punya anak, atau setiap hari kita melihat anak kita hidup dalam serba kekurangan karena kita gak mampu menafkahinya? Coba kalian renungkan. Terus dibilang rugi kalau nggak punya anak. Padahal rugi itu berbeda-beda buat setiap orang. Banyak orang yang nggak punya anak kandung, tapi karena keuangan mereka stabil, mereka bisa bantu banyak anak yatim, keponakan, atau yayasan amal. Mereka jadi bapak ibu buat banyak orang lewat kebaikan mereka. Ini tips untuk kalian. Omongan orang cuman bikin sakit kalau kita ikutin standar mereka. Hidup buat senengin tetangga itu resep jadi nggak bahagia. Mending kita hidup nyaman sama finansial yang aman dan tenang sama pilihan sendiri. Daripada punya anak cuman takut diomelin terus nanti menyesal. Logis kan? Intinya punya anak itu tanggung jawab besar. Bukan cuman obat kesepian atau pelindung dari omongan orang. Lebih bertanggung jawab kalau kita mapan dulu baru punya anak. Biar anaknya juga hidup sejahtera. Kalau aku sendiri, aku pilih menunda punya anak dulu. Buatku, kebahagiaan dan kesejahteraan anak itu sangat berharga. Karena aku dulu pernah merasakan hidup serba kekurangan. Aku nggak mau anakku merasakan hal yang sama. Maaf ya kalau ada yang salah di pendapatku ini, tapi boleh dong kita diskusi di kolom komentar. Menurut kalian gimana?